Pemirsa, kita lihat informasi pagi hari ini terkait dengan seorang anggota DPRD Kota Cilegon, Banten menabrak seorang peserta demonstrasi di gerbang pabrik tepung PT Bunga Sari Flour Mills Indonesia saat berunjuk rasa mogok kerja. Ya, aksi tersebut pun sontak menimbulkan kericuhan. Seorang anggota DPRD Kota Cilegon diduga sengaja menabrak seorang peserta unjuk rasa yang memblokade gerbang pabrik tepung milik PT Bunga Sari Flour Mills Indonesia di Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Banten. Dalam video yang beredar, seorang pengunjuk rasa yang diduga merupakan serikat pekerja ini terjepit mobil mewah milik anggota dewan. Posisinya terjepit. Posisi terjepit ini. Ini anggota dewan ya, perlu diketahui. Ini anggota dewan ya, anggota dewan. Ini anggota dewan arogan nih. Akibat arogansi anggota dewan ini pun sontak menimbulkan kericuhan. Usai kejadian, anggota serikat buruh akan melaporkan anggota dewan tersebut ke polisi. Sementara itu, DPRD Kota Cilegon masih menunggu klarifikasi dari anggota dewan yang melakukan aksi tersebut. Saya belum mendapatkan informasi yang utuh karena yang bersangkutan juga belum mengklarifikasi. Tapi kita dari pagi sudah langsung beraudiensi, membuka ruang dialog dengan teman-teman serikat buruh yang tadi pagi ada insiden. Tetapi pada prinsipnya saya tidak bisa berkomentar lebih jauh karena memang belum ada laporan yang masuk ke DPRD. Minta tolong kalau kita mau ngobrol. Aksi unjuk rasa mogok kerja ini dilakukan dalam beberapa hari terakhir di depan pabrik PT Bunga Sari Flour Mills Indonesia. Aksi merupakan bentuk protes pekerja terhadap manajemen pabrik yang memutasi dan memberikan surat peringatan terhadap para karyawan. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Lagi-lagi kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur kembali terjadi, pemirsa. Ironisnya, pelaku berusia 8 tahun melakukan hal keji tersebut kepada korban yang berusia 4 tahun. Kasus ini pun langsung menyita perhatian pemerintah Kota Bekasi. Kasus pelecehan seksual sesama jenis yang dilakukan anak berusia 8 tahun dengan 4 korban yang usianya lebih muda daripada pelaku. Akibat pelecehan tersebut, korban mengalami trauma dan luka di bagian dubur. Korban juga telah melakukan visum di RSUD Kota Bekasi dengan pendampingan dari DP3A. Sayangnya, saat orang tua korban hendak membuat laporan di Polres Metro Bekasi Kota, laporannya ditolak dengan alasan anak di bawah umur. Hal ini membuat Wali Kota Bekasi, Tri Adianto Cahyono, menyambangi rumah salah satu korban di Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat untuk memberikan motivasi agar korban kembali ceria dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Upaya-upaya yang terus kita lakukan, yang pertama adalah tentu pendampingan baik kepada korban maupun pelaku agar secara psikologi kejiwaan ini tentu ada sesuatu yang tidak baik dan tidak boleh berlanjut. Kemudian yang kedua adalah kita juga menyiapkan pendampingan hukum kalau kemudian ada celah-celah yang memungkinkan untuk kemudian bisa kita selesaikan secara hukum. Sebelumnya ramai di media sosial, seorang anak berusia 4 tahun 8 bulan dilecehkan teman mainnya hingga membuat korban trauma berat. Ibu korban bercerita anaknya mendapat bujuk rayu pelaku saat bermain hingga terjadi aksi keji tersebut. Ironisnya, ada 4 orang anak yang menjadi korban pelecehan dan para korban tengah melaporkan kasus tersebut ke Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.
Pemirsa, Satreskrim Polresta Banyuwangi menangkap Joko Suyoto, ayah dari artis cilik FP terkait kasus judi online. Polisi menangkap tersangka Joko Suyoto, ayah dari artis cilik FP yang sempat menghebohkan jagat hiburan tanah air dengan lagu Jawanya. Joko ditangkap pada Selasa pada tanggal 10 Juni lalu di rumahnya di daerah Srono bersama sejumlah saksi. Bukti yang memperkuat Joko sebagai tersangka adalah permainan judi online yang didapati di ponsel pelaku dan terindikasi sering digunakan bermain judi online. Tersangka Joko Suyoto dijerat dengan pasal 303 tentang perjudian. Pemirsa, Barreskrim Polri akan turun tangan mengusut dugaan perbuatan pidana pada aktivitas tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Polisi menyebut setiap aktivitas tambang pasti menyebabkan kerusakan lingkungan. Pihak kepolisian melalui Direktorat Tindak Pidana Tertentu di Tipiter Barreskrim Polri menegaskan akan menyelidiki dugaan unsur pidana dalam aktivitas pertambangan nikel di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya. Polisi menyebut dugaan kerusakan lingkungan dari aktivitas tambang di Raja Ampat sangat mungkin terjadi. Sebab sebagaimana aktivitas pertambangan pada umumnya pasti menyebabkan kerusakan lingkungan. Ya, namanya tambang itu pasti selalu ada kerusakan lingkungan. Itu emang tambang mana yang nggak ada kerusakan lingkungan, makanya nanti direklamasi. Walaupun ada cuma makanya ada aturan untuk reklamasi, ada di situ kewajiban pengusaha untuk memberikan jaminan reklamasi. Bapak, berarti udah ada yang diselidiki ya Pak? Itu diselidiki berdasarkan laporan masyarakat atau seperti apa Pak? Atau temuan? Atau LPA? Ya, temuan aja lah. Ya? Temuan aja. Oke teman-teman, terima kasih. Terima kasih Pak. Pihak kepolisian memastikan proses penyelidikan dugaan pidana dalam kasus ini dilakukan sesuai undang-undang. Penyelidikan dilakukan berdasarkan temuan atas 4 izin usaha pertambangan nikel yang telah dicabut pemerintah dan bukan atas laporan masyarakat maupun instansi terkait. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri SDM Bahlil Lahadalia membantah isu keterkaitan mantan Presiden Jokowi dan juga istrinya Iriana di kasus pemberian izin tambang nikel di Raja Ampat. Ya, tudingan ini menyeruak pemirsa setelah beredar rekaman kapal dengan inisial JKW dan Iriana diduga mengangkut nikel di Raja Ampat. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia membantah keras tudingan yang mengaitkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo dengan dugaan pelanggaran lingkungan dalam aktivitas pertambangan di Raja Ampat. Selain itu, isu liar yang menyeret nama kapal pengangkut nikel JKW dan Dewi Iriana. Ada yang mengaitkan ini ada JKW, ada Dewi Iriana di nikel ini tuh. Oh, yang... itu nggak ada itu. Nggak ada. Gimana? Itu kan izin-izinnya itu kan keluar jauh sebelum pemerintahan Pak Jokowi. Itu jauh. Yang 4 iup yang kita cabut itu kan iupnya keluar 2004, 2006. Masih rezim undang-undang izinnya dari daerah. Sementara kalau PT GAK kan sejak tahun 72 kontrak karya. Sejak tahun 98 kontrak karyanya, masih di zaman Orde Baru. Jadi nggak ada sama sekali. Sebelumnya media sosial diramaikan dengan foto dan video kapal diduga pengangkut biji nikel dari tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Netizen menyebut nama di lambung kapal mirip dengan inisial Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan mantan Ibu Negara Iriana, yakni JKW Mahakam dan Dewi Iriana. Namun belum ada bukti kuat terkait kepemilikan kapal yang dihubungkan dengan Jokowi dan kegiatan yang dilakukan kapal di lokasi tambang nikel. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan jemaah haji dari kloter pertama di Embarkasi Makassar, Sulawesi Selatan tiba di tanah air dengan kondisi yang selamat. Meski demikian pemirsa, dari 1 jemaah tidak kembali karena meninggal di Tanah Suci. Ratusan jemaah haji dari kloter pertama Debarkasi Makassar akhirnya tiba di Indonesia melalui Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan pada Rabu malam.
Satu persatu para jemaah haji keluar dari pesawat dengan mengenakan berbagai pakaian unik khas Sulawesi Selatan. Tak jarang sebagian dari mereka melakukan sujud syukur karena dapat kembali dalam keadaan sehat. Meski demikian, dari total 393 jemaah yang berangkat ke Tanah Suci, hanya 392 yang kembali ke tanah air. Hal ini dikarenakan seorang jemaah atas nama Amirah Tayyimah Daman dengan umur 68 tahun meninggal dunia saat berada di Tanah Suci. Jemaah kloter 1 ini berangkat 393, kembali 392. Ada satu orang yang berpulang ke rahmatullah, yaitu atas nama Amirah Tayyibah Dama, umur 68 tahun. Ya, beliau meninggal di Arab Saudi. Prosesi pulangan jemaah haji di Embarkasi Makassar ini akan berlangsung selama sebulan dimulai tanggal 11 Juni hingga 10 Juli 2025 mendatang. Total 15.876 jemaah akan dipulangkan dengan catatan 22 jemaah meninggal dunia. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, Badan Penyelenggara Haji menepis adanya pengurangan kuota haji 50% pada tahun 2026. Ya, Badan Penyelenggara Haji pun terus berkomunikasi dengan pihak Arab Saudi dan justru optimis akan ada penambahan kuota tahun depan. Badan Penyelenggara Haji menyebut pihaknya telah melakukan komunikasi lebih lanjut dengan pihak Arab Saudi terkait wacana pengurangan kuota haji 50%. BP Haji mengatakan pengurangan kuota haji 50% hanya berupa wacana dari pihak Arab Saudi yang kemungkinan besar tidak jadi direalisasikan tahun 2026 mendatang. Hingga kini kuota haji resmi bagi Indonesia juga belum ditentukan oleh Kementerian Haji Arab Saudi karena masih menunggu musim haji selesai secara tuntas. Berita karena hari ini yang berkembang itu pemerintah Saudi potong 50% kuota haji Indonesia 2026. Bukan. Yang ada adalah wacana pemotongan itu muncul karena Kementerian Haji dan Umroh melihat kesemerautan pengelolaan haji Indonesia tahun 2025 ini. Nah, itu yang kemudian mereka sampaikan ke kami, namun mereka melihat ada peluang perbaikan yang signifikan terkait dengan kebijakan Presiden Prabowo untuk perubahan manajemen pengelolaan haji melalui badan setingkat kementerian yang disebut dengan Badan Penyelenggara Haji. Seperti diketahui sebelumnya, di tahun 2025, kuota haji Indonesia adalah 221.000 jemaah haji, terdiri atas 203.320 haji reguler dan 17.680 haji khusus. Apabila kuota haji dikurangi 50%, maka hanya akan ada 110.000 jemaah haji berangkat tahun 2026 yang tentunya berimbas pada waktu tunggu dari para calon jemaah haji menjadi lebih lama. Dari Jakarta, Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, berbagai persiapan dilakukan jelang kedatangan jemaah haji dari Tanah Suci di Bandara Internasional Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur. Pemirsa, guna memastikan kesehatan jemaah haji, Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan atau BBKK Surabaya menyiapkan petugas kesehatan sejak tiba di Bandara Internasional Juanda hingga menuju ke asrama Haji Sukolilo. BBKK Surabaya juga akan menggunakan thermal scanner untuk memantau suhu tubuh para jemaah, terutama terkait dengan penyebaran COVID-19. Apabila ditemukan penyakit virus menular, disiapkan 3 rumah sakit bagi para jemaah. Sementara itu, guna menghindari antrian kedatangan maupun keberangkatan ke luar negeri, kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Surabaya memberlakukan autogate dalam pemeriksaan paspor di Bandara Internasional Juanda. Autogate memiliki 18 pintu di jalur kedatangan penumpang dari luar negeri, sedangkan pada jalur keberangkatan terdapat 10 pintu. Meski telah ada autogate, namun pihak imigrasi masih menyediakan pemeriksaan paspor secara manual. Telah ada autogate
untuk mempermudah proses keimigrasian, sehingga proses keimigrasian lebih cepat dan lebih nyaman. Cukup dengan meletakkan paspornya, kemudian diambil gambar, sehingga Pemirsa, kasus COVID-19 di sejumlah negara di Asia terus meningkat, termasuk Indonesia. Saat ini jumlah kasus COVID-19 di tanah air sudah mencapai ratusan, pemirsa. Meski varian virus corona yang terdeteksi tidak terlalu berbahaya, namun masyarakat diimbau agar waspada. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin berkunjung ke Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Dalam kegiatan itu, Budi Gunadi Sadikin menjelaskan bahwa jumlah kasus COVID-19 di Indonesia semakin hari semakin meningkat. Saat ini jumlah kasus COVID-19 di tanah air sudah mencapai ratusan. Menurutnya jenis varian ini tidak terlalu berbahaya. Kendati demikian, masyarakat diminta agar selalu waspada dan segera memeriksakan diri jika mengalami gejala seperti batuk dan flu. Di negara-negara ASEAN, kita juga ada kenaikan sedikit. Teman-teman tetap waspada. Kalau misalnya ada batuk-batuk, segera dites. Kalau teman-temannya lingkungannya banyak batuk-batuk, pakai masker, rajin cuci tangan. Alhamdulillahnya apa? Alhamdulillahnya variannya ini adalah varian subnya Omicron. Jadi lemah. Selama teman-teman sudah pernah divaksinasi, kalau ada dan tadi protokol kesehatannya pakai masker, rajin cuci tangan, jaga jarak, kalau ada batuk-batuk. Diduga korsleting sebuah mobil minibus ludes terbakar di Selipi, Jakarta Barat. Kebakaran akibatkan arus lalu lintas dari Selipi ke Tomang macet panjang. Selamat malam, kami saat ini di depan Wisma Selipi. Untuk Jaya 65 KR kebakar. Sebuah mobil minibus terbakar di Jalan Letjen S. Parman, Selipi, Jakarta pada Rabu malam. Kobaran api dengan cepat menghanguskan seluruh bagian mobil yang tengah melintas dari arah Selipi menuju Tomang. Mobil tiba-tiba keluar percikan api dari bagian lampu bagian depan, kemudian langsung membakar seluruh bagian mobil. Pemilik mobil sempat memadamkan api menggunakan apar, namun api seketika membesar hingga menghanguskan mobil. Diduga asal api berasal dari korsleting lampu. Ya, tadi kan lagi jalan macet gitu kan ya. Tadi ada mobil dari sebelah begini gitu kan ya. Ada api dari lampu fog rem kanan itu. Turun, keluar, badan lihat udah habis setengah. Dari konslet berarti apa ya? Betul. Untuk penumpang sendiri gimana, Pak? Untuk penumpang sama pengemudi aman, selamat semua. Kobaran api berhasil dipadamkan setelah satu unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dan seluruh penumpang mobil berhasil selamat. Sementara akibat insiden ini, arus lalu lintas dari arah Selipi menuju Tomang, Jakarta Barat mengalami kemacetan panjang. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, pasca kebakaran yang menghanguskan ratusan rumah di Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, warga korban kebakaran mencoba merenovasi rumah mereka. Sejumlah warga korban kebakaran mendatangi rumah-rumah yang rata dengan tanah. Mereka memungut sisa-sisa puing yang dapat digunakan kembali, serta mencoba untuk merenovasi rumahnya secara bertahap. Para korban kebakaran berharap mendapat bantuan dari pemerintah berupa pasir dan juga semen agar dapat membangun kembali rumah-rumah mereka. Pemerintah udah ada, tapi untuk bantuan aman ya? Aman. Pemirsa, kebakaran besar yang melanda kawasan padat penduduk di Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara menghanguskan ratusan rumah pada Jumat 5 Juni 2025 lalu. Guna membantu para korban, didirikan posko bantuan yang menyediakan makan pagi, siang dan juga malam, serta menyediakan berbagai kebutuhan sehari-hari. Posko ini diharapkan mampu meringankan beban warga yang terdampak selama masa tanggap darurat. Kurang lebih 3.000 jiwa ya yang terdampak gitu loh. Jadi kita juga kebetulan kita dari Baguna PDI Perjuangan DKI Jakarta, kita membuka posko dan tenda di belakang kita ini. Ya kita program dan target kita ya ingin
melakukan mitigasi dan bantuan terutama kepada warga-warga. Akibat curah hujan yang tinggi, banjir dengan ketinggian lebih dari 1 meter melanda sejumlah desa di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Belasan warga terjebak banjir dievakuasi tim SAR menggunakan perahu karet. Hujan deras selama berjam-jam memicu bencana banjir di Pulau Sipora, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Banjir melanda 2 kecamatan di Pulau Sipora Utara dan Sipora Selatan. Tim SAR dari Basarnas melakukan operasi pencarian dan pertolongan terhadap warga terjebak banjir di Desa Saureinu, Kecamatan Sipora Selatan di tengah hujan deras disertai angin kencang. Dengan menggunakan perahu karet, petugas menyisir satu persatu desa dan permukiman warga yang terendam banjir dengan ketinggian lebih dari 1 meter. Total sebanyak 11 warga dievakuasi dalam kondisi selamat, termasuk 2 remaja perempuan berusia 14 dan 16 tahun. Hingga kini dilaporkan tidak ada temuan korban jiwa maupun laporan warga hilang. Meski demikian, operasi tim SAR tetap dilanjutkan guna memastikan tidak ada warga yang terjebak dan tertinggal di dalam rumah maupun membutuhkan bantuan. Dari Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.